Shalom, shalom. Saya percaya apapun keadaan kita, Tuhan Yesus ajaib, luar biasa buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan, saya bersyukur buat kesempatan yang Ibu Gembala berikan buat saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Pada petang hari ini, saya ketemu dengan keluarga kembali di tempat ini sebab tahun 2000 saya melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekarang dipercayakan penggembalaan yang ada di Gereja Betani Indonesia Banyutowo, Desa Pinggir Pantai. Salam dari Jemaat Gereja Betani Indonesia Banyutowo. Salamnya diterima Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya, Bu Gembala sampaikan, Pak Toto, tema khotbahnya untuk Gereja Betani Blora, temanya masih sama. Apa Bapak Ibu? Temanya masih apa? Sama apa Bapak Ibu? Komitmen. Saya juga akan sampaikan tentang komitmen. Definisi diberikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di tempat ini tentang yang namanya komitmen. Seringkali kita ngomong, saya punya komitmen, kamu punya komitmen, bagaimana komitmenmu, bagaimana komitmen saya. Kita mengucapkan yang namanya komitmen. Saya kasih tema atau judul, komitmen kita dengan Tuhan. Katakan sama-sama, komitmen kita dengan Tuhan. Apa itu komitmen? Saya berikan satu kesimpulan, komitmen itu merangkum dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan di tempat ini. Komitmen itu perjanjian untuk melakukan satu hal tanpa ada unsur paksaan dalam segala keadaan, baik untuk diri pribadi, untuk orang lain, maupun untuk Tuhan. Gampang. Komitmen itu perjanjian untuk melakukan satu hal tanpa paksaan dalam segala keadaan, baik buat diri pribadi, orang lain, maupun untuk Tuhan. Kalau dalam satu keadaan kita punya komitmen itu gampang. Saya punya komitmen dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kecukupan, kelimpahan. Saya punya komitmen gampang. Tapi komitmen yang dimaksud di sini perjanjian, janji. Namanya janji harus digenapi, ditepati. Untuk melakukan satu hal tanpa paksaan. Kalau dipaksa bukan komitmen. Dilanjutkan lagi dalam segala keadaan. Pribadi, kepada orang lain, kepada Tuhan. Contoh komitmen kita secara pribadi. Kita berkata, saya punya komitmen. Saya akan baca Alkitab satu pasal setiap hari. Itu komitmen kita kepada diri pribadi. Kita berkata, saya punya komitmen, saya akan memuji menyembah Tuhan minimal 1 jam sehari. Dalam segala keadaan, itu juga komitmen kita secara pribadi. Komitmen kepada orang lain, mungkin kita berkata, saya akan berdoa buat ibu gembala, buat keluarga, buat pengerja, buat gereja Tuhan di tempat ini, pekerjaan yang ada, yang dipercayakan gereja Tuhan di tempat ini oleh Tuhan. Saya akan berdoa 1 jam sehari. Itu komitmen kita yang kita tujukan buat gereja ini. Kalau kita berkata saya akan melayani Tuhan, apapun yang terjadi, itu komitmen kita kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita ditanya, berapa banyak kita mengucapkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Di awal tahun kita mengadakan komitmen yang baru. Komitmennya banyak sekali. Di Banyutowo ditulis komitmen mereka satu persatu. Nama mereka ditulis, komitmennya juga ditulis. Saya cek, saya lihat. Mereka punya komitmen. Dalam perjalanan yang ada, bulan demi bulan, kelihatan
komitmennya, kelihatan perjanjiannya dengan Tuhan ketika ujian itu datang. Dalam pemberkatan pernikahan, suami istri punya komitmen. Saya berjanji akan menerima engkau sebagai istriku, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Itu komitmen, ikatan janji dalam sebuah pernikahan yang kudus. Berapa banyak komitmen itu, maaf kata Bapak Ibu, kandas di tengah jalan. Kita lupa komitmen kita. Saya kasih istilah, komitmen ini sangat penting sekali. Bilang kiri kanan kita, komitmen itu penting sekali. Kenapa komitmen itu penting sekali? Sebab tanpa komitmen, perhatikan, tidak ada. Impossible. Gak mungkin. Yang adanya konsistensi. Tetap tidak berubah-ubah, selaras, sesuai, itu konsistensi. Tanpa komitmen, kita mudah goyah, kita berubah, kita enggak selaras, kita enggak sesuai dengan komitmen kita. Dan besarnya konsistensi, ketetapan hati itu, dan tanggung jawab dari kita, itu ditentukan dari seberapa dalamnya komitmen kita. Dan saya katakan komitmen ini kunci untuk kita bisa menjadi umat kebanggaan Tuhan. Hari ini Tuhan lagi lihat, lagi cek, lagi uji, dan Tuhan kepingin mendapati komitmen kita ini betul-betul teruji. Petang hari ini saya berikan ada 3 contoh tokoh Alkitab yang memiliki komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Menjadi kebanggaan hati Tuhan. Saya percaya kerinduan hati Tuhan bangga buat gerejanya di tempat ini, yang setuju katakan amin. Tuhan sedang lihat berapa banyak kita berkata, Tuhan saya komitmen melayani Tuhan. Meskipun badai, masalah, silih berganti, tantangan, gesekan, ejekan, cemoohan, itu menghantam kehidupan saya. Saya bilang, itu enggak gampang. Kalau ngomong, gampang. Tapi Tuhan sedang menguji kita. Kita ini lagi ada dalam sekolahnya Tuhan. Tuhan jadi dosen kita. Dia mengajar kita. Dia membimbing kita untuk kita berjalan maju, menggenapi komitmen yang kita ucapkan. Tokoh yang pertama, itu namanya Abraham. Diulang-ulang dalam khotbah di tempat ini, satu tokoh yang namanya Abraham ini. Kalau kita ditanya komitmennya apa Abraham itu, jelas kita menjawab, ketaatan dan iman Abraham itu luar biasa. Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ini menunjukkan komitmen yang namanya Abraham dalam hal ketaatan dan imannya. Dia disebut sebagai bapa orang percaya. Bukan tanpa proses, tapi dia mengalami proses. Sampai Tuhan temukan Abraham menjadi kebanggaan di hati Tuhan. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan cara cepat sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kejadian pasal yang ke-22. Perhatikan judulnya, perikop yang ada. Tahu Bapak Ibu?
kepercayaan Abraham diapakan? Diuji. Untuk naik kelas, kita melewati yang namanya ujian. Anak saya Sharon di Semarang SMA kelas 3. Pak, doakan Pak, Sharon mau ujian untuk menentukan lulus apa tidak. Kepercayaan Abraham diuji. Alkitab berkata setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, perhatikan, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu berangkatlah Abraham. Setelah ia bangun, setelah Tuhan kasih perintah, persembahkan anakmu, Ishak, anak tunggal, ditambah lagi yang engkau kasih. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan padangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu apa Bapak Ibu? Sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Ketaatan Abraham, kalau kita ditanya, dikasih perintah, kita balik tanya, disuruh apa? Dapat apa? Kalau saya menjalankan perintah. Tapi Abraham, ketika Tuhan kasih perintah kepada Abraham, persembahkanlah Ishak, anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Bicara tentang sesuatu yang sangat-sangat berharga. Kalau kita punya banyak diminta satu sama Tuhan, kita gampang kasih. Silahkan Tuhan, ambil. Sebab masih sisa banyak. Kalau kita punya 10 diminta 1 juga no problem. Masih ada 9. Bahkan ketika kita punya 2 saja, diminta 1 sama Tuhan. Berat. Tapi toh kita bisa memberikan sebab masih ada 1. Bayangkan, imajinasikan kalau kita jadi Abraham. Punya Ishak, satu-satunya pergumulan yang panjang, dia punya anak yang namanya Ishak. Diminta sama Tuhan. Mungkin Abraham harusnya ngomong, Tuhan, apa kamu nggak tahu ini perjuangan satu-satunya, his only son, tunggal, 1 diminta sama Tuhan. Tapi ketika kita baca, Alkitab mencatat, lalu bangunlah Abraham dan berangkat, tidak menunda waktu. Ketika Tuhan kasih perintah dan Abraham taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Berharga. Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Salomo berkata, tahu Bapak Ibu, lemparkanlah apa? Apa Bapak Ibu? Rotimu ke air. Maka kamu akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Salomo berkata, lemparkanlah rotimu ke air. Pengkhotbah 11 ayat 1. Roti itu beda dengan benih. Kalau benih itu untuk ditabur.
Kalau roti untuk dia apa Bapak Ibu? Dimakan, itu jatah, itu bagian kita. Tapi pengkhotbah berkata, Salomo berkata, lemparkanlah rotimu. Ada korban yang harus dikerjakan. Ingat mujizat, 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu jatahnya anak kecil. Dalam perjalanan 1 hari, dia bawa bekal 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan mujizat terjadi ketika anak kecil itu menyerahkan kepada Tuhan. Abraham taat sekalipun Tuhan kasih perintah yang berat. Ketaatannya luar biasa. Lalu dalam hal imannya, di mana iman Abraham? Lanjut. Kalau kita berkata, Tuhan saya mau taat. Ketika kita mendapatkan sesuatu gampang. Tapi ketika kita berkata, Tuhan saya mau taat. Sekalipun berkorban sesuatu. Gak gampang. Kita diuji, saya juga diuji. Ketika saya berkata, saya mau jadi gembala di gereja Betani Indonesia Banyutowo. Tantangan datang, ujian datang, terpaan datang. Tuhan sedang menguji saya. Bagaimana dengan komitmenmu? Kalau ngomong gampang, tapi Tuhan sedang uji kita semua. Tentang imannya, ayat yang kelima, saya diberkati sekali lewat ayat ini. Mungkin Bapak Ibu baca, tapi mungkin Bapak Ibu melewatinya. Tapi ketika kita belajar, mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Saya katakan iman Abraham itu iman yang excellent. Iman yang unggul. Next. Dari mana kita tahu? Perhatikan ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan, kami akan sembahyang. Kalau kita dengar kata sembahyang, oh lagi doa. Mau kemana? Sembahyang. Di mana? Gereja, Betani, Blora. Sembahyang, doa pagi, doa misi, doa syafaat. Pengertian kita sembahyang. Datang utuh, pulang utuh. Tapi yang dimaksud sembahyang di sini, Abraham tahu dia akan kehilangan Ishak, anak tunggalnya. Karena dia persembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Allah. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Coba cek. Kira-kira yang janggal di mana? Di mana Bapak Ibu? Kata apa? Kata kami. Harusnya ditulis kami akan sembahyang. Sesudah itu saya akan kembali kepadamu. Karena Ishak mati. Tapi Alkitab mencatat kami akan sembahyang. Kami kembali kepadamu. Itu iman yang unggul. Iman yang excellent. Bintangnya 5. Ratingnya luar biasa. Bagus sekali. Di Banyutowo ketemu dengan pengusaha kopior. Lalu saya tanya, Pak, tentang kopior itu. Lalu dia bilang begini, Pak Toto, yang namanya kopior itu ada 2 bibit. Yang pertama bibitnya biasa. Yang kedua bibitnya unggul. Bedanya apa Pak? Yang bibitnya biasa harganya 50.000. Yang bibitnya unggul 1 sampai 1,5 juta. Saya tanya lagi bedanya apa Pak? Kalau yang bibit biasa begitu nanti tumbuh besar keluar buahnya. Misalkan 10 buahnya, gak semuanya kopior. Mungkin cuma 4, mungkin cuma 5, itu dari bibit biasa. Tapi yang bibit unggul 1,5 juta.
hampir semua dicek buahnya, kopior semua. Beda. Iman kita juga demikian. Tuhan temukan iman kita biasa atau iman kita excellent, unggul, super. Dan Tuhan sedang lihat kita semua. Tuhan sedang lihat saya. Apakah iman kita ini ditemukan super. Bibitnya unggul, bapaknya tinggi, ibunya tinggi, anaknya tinggi-tinggi dari bibitnya. Bapaknya besar, ibunya mamanya besar, anaknya besar, biasa. Bapaknya cool, ibunya hot, anaknya pasti dispenser. Karena panas sama dingin. Tergantung bibitnya. Tuhan ingatkan iman kita. Tuhan temukan unggul atau biasa. Rata-rata. Kalau kita masuk angin, lalu kita minum tolak angin. Orang pintar minumnya tolak angin. Langsung 5. Lalu kita berkata, luar biasa, ajaib. Saya sembuh. Dari apa? Masuk angin. Kamu apain? Saya minum tolak angin. Langsung 5. Bablas angin ini. Orang bilang, biasa. Kalau perut kita diare, kita minum new diatap. Langsung 1 emplek. Sembuh. Kita bilang ajaib, luar biasa, excellent. Orang ngomong biasa. Tapi kalau ada di luar logika kita, itu yang disebut mujizat. Sesuatu yang ajaib di luar logika manusia. Dan itu terjadi karena ada intervensi Allah di dalamnya. Ketaatan dan iman Abraham, komitmennya membanggakan hati Tuhan. Contoh-contoh lain dalam Alkitab itu banyak, Bapak Ibu. Perwira Kapernaum, ketika dia ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, hambaku sakit, sangat kesakitan, tolong. Tuhan ngomong begini, aku akan datang dan menyembuhkannya. Perwira itu bilang apa? Tuhan, aku enggak layak. Tuhan datang ke rumahku. Katakan saja. Berapa Bapak Ibu? Sepatah kata. Saya tanya berapa patah kata, saya sudah ngomong. Banyak Pak, ratusan. Tapi perwira Kapernaum ini bilang, katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan ngomong, Tuhan yang ngomong. Iman sebesar ini belum pernah aku temukan sekalipun di antara orang Israel. Berarti imannya gede, Tuhan yang ngomong. Wanita yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan, juga memberikan teladan iman, komitmen imannya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tuhan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Berarti ngomong, Tuhan, orang begini banyak, kamu tanya siapa yang menjamah jubahku? Tuhan ngomong, ada yang menjamah jubahku. Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Wanita itu tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia mengalami kesembuhan dan Tuhan ngomong, hai ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Padahal konteksnya disembuhkan dari sakit fisik. Tapi dipakai kata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau kita berkata, Yesus juru selamat, bukan cuma nanti mati kita masuk surga, tapi sekarang di dunia ini, Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, menyatakan mujizatnya buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang pertama Abraham, yang kedua, tokoh yang kedua, yang namanya Ayub. Dalam hal apa? Dalam hal kepribadian yang berintegritas. Sampaikan tentang Ayub. Integritas, integrate, to make whole. Membuat menjadi penuh, kejujuran, ketulusan, tan mele, tan nampe. Gak
punya keinginan untuk memiliki seperti orang lain miliki. Tanampe, gak menolak apapun juga tugas yang diberikan. Itu ketulusan, kesetiaan, jalan lurus, utuh, luhur, komplit, sempurna. Ketidaksalahan dari kejahatan, kemurnian, kebaikan, dan berprinsip. Integritas. Ayub punya kepribadian yang berintegritas. Next. Integritas di sini maksudnya sama dalam apa yang dikatakan dan dilakukan. Bukan lain di mulut, lain di hati, tapi sama. Apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Sama saat di depan umum dan saat seorang diri. Sama waktu saya khotbah maupun saya ada di rumah. Saat kita ada di gereja maupun kita di rumah, keluarga kita melihat. Sama enggak? Kalau di gereja kita muji nyembah Tuhan, maaf kata, air mata keluar. Air hidung juga keluar mungkin. Saking kita menghayati, meresapi kebaikan Tuhan. Tapi ketika sampai di rumah, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita lihat, Allah, gak sama. Berarti tidak berintegritas. Lalu bukan pencitraan, tapi keteladanan. Kerjakan apa yang kamu ajarkan dan ajarkan apa yang kamu kerjakan. Khotbahkan apa yang kamu hidupi. Sebab khotbah yang hidup adalah khotbah yang dihidupi. Sebagai gembala di Banyutowo, hampir tiap minggu saya khotbah, jemaat lihat. Saya khotbah temanya macam-macam, topiknya macam-macam, jemaat lihat. Sama enggak? Kalau jemaat menemukan enggak sama, maaf kata ketika khotbah enggak diperhatikan. Beda Pak, yang gereja sama di rumah. Tapi Tuhan itu melihat kepribadian yang namanya Ayub, yang berintegritas. Next. Nah saya kasih istilah, Tuhan itu bangga sama Ayub. Kalau kita nyanyi, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti engkau, enggak salah. Kita harus bangga sama Bapa kita. Yang bangga sama Bapa kita katakan amin. Tapi Tuhan tanya, apakah Tuhan bangga sama kita? Kalau kita berkata bangga Pak, dalam hal apa Tuhan bangga dengan hidup kita? Tuhan bangga dengan yang namanya Ayub. Lihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Lalu diulang lagi dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada iblis. Tanyakan kepada iblis. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba kita sama-sama perhatikan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, pertanyaan yang kedua. Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat lagi pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini kalimat, ayat yang sama, perkataan yang sama yang diajukan Tuhan kepada iblis. Pertanyaan yang muncul, sampaikan kepada iblis. Pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari kitab Ayub. Sama, Tuhan tanya sama iblis. Dari mana engkau iblis? Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis.
Dari mana engkau? Ini pengulangan. Jadi pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Diulang di pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kalau ada sesuatu yang diulang, ada kata yang diulang, ada topik yang diulang, itu berarti penting untuk kita perhatikan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Yang pertama Tuhan tanya, biasa, dari mana engkau iblis? Dari perjalanan menjelajah dan mengelilingi bumi. Tapi pertanyaan yang kedua, ini mengandung unsur kebanggaan. Tuhan bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Yang nyebut hamba, bukan manusia, tapi Tuhan. Tuhan gak malu. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Kebanggaan muncul. Jadi pertanyaan yang Tuhan sampaikan kepada iblis. Bicara tentang bangga. Kelas 3 SD, saya pernah tidak naik kelas. SD Masehi Kudus. Namanya tidak naik kelas, bukan menjadi kebanggaan. Ada di sini yang pernah tidak naik kelas, lalu bilang, wah luar biasa, bangga. Kenapa? Gak naik kelas. Yang namanya gak naik kelas ya memalukan, bukan membanggakan. Mama saya dipanggil, Caci, anakmu Toto gak naik kelas, ke kelas 4. Itu musim layang-layang, saya main layang-layang setiap hari pulang sekolah, langsung main layang-layang sampai petang. Tiada hari tanpa layang-layang, ujian datang. Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Karena saya kepingin tidak lupa, saya tidak belajar. Hasilnya, gak naik kelas. Lalu mama saya bilang begini, besok rapotmu ambil sendiri. Wajahnya kayak pepaya California, karena gak bangga. Saya besok datang ke sekolah, ngambilnya terakhir kali, namanya Ibu Emma, masih hidup sampai sekarang. Lalu dikasih yang terakhir, wajahnya juga cemberut. Saya batin, saya pikir dia cinta sama saya, gak mau saya pergi meninggalkan kelas. Ketika saya buka rapot saya, luar biasa, tidak ada kegelapan di dalamnya. Kenapa Bapak Ibu? Padang, wabang kabeh. Saya batin Pak Guru, Bu Guru iki kentekan tinta biru. Merah semua. Nilainya kalau nada, mi fa sol, la, mudun lagi sol, fa mi. Monyet naik pohon, 8 dibelah 2, 3. Kursi terbalik 4, 5. Lalu di bawahnya tidak naik ke kelas 4. Sampai di rumah, mama saya sudah bawa gagang sapu di depan pintu. Wajahnya kembali kayak kates California. Lalu tanya, bagaimana? Naik kelas apa enggak? Saya batin, sudah tahu nanya. Karena sudah dikasih tahu. Saya diem aja, tanya lagi, piye? Munggah kelas apa enggak? Naik kelas apa enggak? Saya sambil senyum-senyum, goyang-goyang, kipas-kipas rapot saya. Enggak. Beruntun, bertubi-tubi, gagang sapu, hingga di paha saya. Tapi kelas 6 SD, saya belajar, saya lulus. Teman-teman yang lain saya tanya, mau masuk mana? SMP Katolik.
SMP Kristen. Kamu di mana? Saya mau masuk SMP Negeri 1 Kudus. Paling favorit waktu itu. Saya ikut ujian. Dan saya ingat ketika melihat hasil pengumuman di lapangan basket. Papan tulisnya di tengah-tengah. Tulisannya kecil-kecil, nomor pendaftaran. Saya melihat nomor saya tercantum di sana. Mama saya sudah gak kayak pepaya California. Bangga. Bayarnya cuma Rp700. Saya bisa bayar sendiri dari uang saku yang diberikan. Bangga. Apakah kita ditemukan Tuhan juga menjadi kebanggaannya? Lihat komitmen Ayub. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Ini ayat kunci dari kitab Ayub. Ayo kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saya berdoa ini bukan cuma komitmen Ayub, tapi komitmen kita jemaat Tuhan yang ada di gereja Betani Indonesia Blora. Yang tepuk tangan cuma setengah. Saya berdoa ini bukan cuma komitmen Ayub, tapi komitmen kita semua. Tepuk tangannya meriah, tapi Tuhan akan uji. Kelihatan hasilnya, mutunya, bukan sekedar kita berkata Tuhan, aku mau tetap setia, diuji. Saya pun juga akan diuji. Ujian waktu, ujian keadaan, ujian tantangan. Sampai Tuhan berkata, saya bangga. Sampai Tuhan berkata, saya bangga dengan gerejaku di tempat ini. Tuhan bangga sama Ayub. Next, pertanyaan yang jadi perenungan buat kita semua. Apakah Tuhan bangga sama kita? Kita cek, kita yang tahu, Tuhan yang tahu. Kalau bangga dalam hal apa, Tuhan bangga. Satu waktu, seorang penulis buku dia tuliskan, dia memberikan satu ilustrasi. Seandainya kepala kita bisa dibuka dan pikiran yang ada di otak kita bisa diambil, lalu dipindahkan ke flash disk surga, dicolokkan ke laptopnya surga, dan Tuhan dan malaikatnya melihat sama-sama kita, isi pikiran kita selama 1 minggu ditayangkan. Pertanyaannya begini, penulis buku itu berkata, apakah kepala kita masih tegak berdiri? Melihat isi pikiran kita yang ditampilkan, ditayangkan lewat laptopnya surga. Ataukah kita malu melihat isi pikiran kita selama 1 minggu? Ayub ditemukan, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Ada istilah di Jakarta, sex after lunch. Hubungan seks setelah makan siang. Kalau hubungan seks selingkuh, berzina dengan wanita lain. Kalau pulang kantor biasa, istri tahu. Tapi orang laki-laki, suami yang gak takut sama Tuhan, sex after lunch. Dia pakai istirahat siangnya 1 jam untuk melakukan kejahatan. Pulangnya tepat waktu, istrinya berkata, suamiku hebat, jempol, super. Dia tidak tahu, tapi iblis tahu. Tuhan tahu, dan Tuhan tidak bisa
dikelabui. Tuhan temukan Ayub ini. Dia punya integritas. Next, saya dapatkan gambar ini bagus sekali. Saya pakai ilustrasi khotbah di mana-mana. Ini ketika saya pelayanan di Ngawen Nombo. Habis pelayanan kematian, sama-sama rekan. Hujan. Lalu berteduh. Di gerbang pemakaman kuburan itu. Lalu Tuhan perlihatkan gambar ini Bapak Ibu. Pohon jambu mete. Buahnya cuma satu. Saya amati, saya amati, saya amati. Di tengah-tengah kondisi susah, duka cita, tetap berbuah. Lalu saya pakai kalimat ini. Berubah, berbuah, atau rebah. Tetaplah berbuah, meskipun susah. Mungkin kita berkata, Tuhan saya enggak kuat. Tuhan ngomong, kuat. Aku kekuatanmu enggak bisa Tuhan, aku enggak kuat. Aku menyertai kamu Tuhan. Saya yang jalani. Tuhan ngomong, gimana? Mau balik? Oh jangan Tuhan, enggak. Kadangkala kita lupa, maaf kata mulut kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Enggak kuat, enggak bisa, lemah, rebah. Tapi Tuhan temukan Ayub, komitmennya, kepribadian yang berintegritas. Yang ketiga, yang terakhir, tokoh Alkitab yang terakhir. Yang namanya Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Bisa tampilkan, kita akan sama-sama melihat kisah dari Stefanus yang mati martir di rajam batu. Ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan singkapkan buat kita semua, gerejanya di tempat ini. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Mari sama-sama kita lihat, kita simak ayat-ayat yang ada. Stefanus, tokoh Alkitab yang ketiga. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar suaranya, semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, perhatikan, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, bukan main-main, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dan mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di mana kebanggaan Tuhan kepada Stefanus? Alkitab mencatat Stefanus berkata, aku melihat kemuliaan Allah dan anak manusia. Apa Bapak Ibu? Apa? Anak manusia apa? Berdiri di sebelah kanan Allah. Padahal di ayat-ayat yang lain, dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-19, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, dicatat anak manusia, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Cuma satu-satunya dalam peristiwa ini yang mencatat anak manusia, Yesus Kristus berdiri. Standing applause melihat Stefanus, kesetiaannya sampai mati. Tuhan Yesus berdiri
Cuma satu peristiwa dalam Alkitab. Kebanggaan Tuhan melihat kesetiaan yang namanya Stefanus. Next. Di dunia ini ada banyak tuntutan. Ada yang namanya tuntutan kehidupan. Harus berupaya dengan segala macam cara supaya bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Sebab tuntutan kehidupan. Saya ambil gambar-gambarnya. Bapak yang jual mainan itu saya tanya, Pak, berapa jualnya? 13.000 Om. Sehari bisa laku berapa? Kadang 3, kadang 5, kadang enggak laku. Ambilnya berapa? 10.000. Untungnya berapa? 3.000. Kadang laku 5, kadang laku 3, kadang enggak laku. Itu tuntutan kehidupan. Tapi ada tuntutan Tuhan. Dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang apa Bapak Ibu? Dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Apa yang dituntut Allah kepada kita, manusia, umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Tidak sombong. Dadi wong sing bisa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa bisa. Jadilah orang yang bisa merasa, jangan jadi orang yang merasa bisa. Saya punya cincin matanya Giok Hongkong. Saya ingat ketika pelayanan di tempat ini, masih ada di Jepara, masih ada di Welahan. Saya pakai kemana-mana. Masih jadi WL. Sekarang enggak saya pakai Bapak Ibu. Cuma cincin nikah. Kenapa enggak saya pakai? Sebab kalau saya pakai, saya punya kecenderungan, tendensi untuk apa? Memperlihatkan. Kalau enggak pakai cincin matanya Giok Hongkong, cincin emas, shalomnya cuma satu arah. Shalom. Tapi kalau pakai cincin emas, Giok Hongkong, shalomnya bolak-balik. Shalom. Supaya tahu, Mas, Giok Hongkong. Apalagi kalau saya pakai 5, 10 kayak Pak Mongol. Ada 5 kunci. Kalau nggak pakai cincin emas, ngadepnya begini. Tapi kalau pakai cincin emas, ngadepnya kemana Bapak Ibu? Ada 5 kunci, 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Itu kalau 5, kalau 10 Bapak Ibu. Malah kayak sembahyang. Saya copot supaya enggak sombong. Saya bayangkan itu kalau cincinnya, emasnya ada di tangan. Lah kalau emasnya ada di gigi, giginya dicopot semua diganti emas. Pasti semua sukacita sebab memperlihatkan gigi emas. Harus kelihatan. Alkitab mencatat hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Next. Nah Tuhan Yesus juga memberikan teladan buat kita semua. Filipi 2 ayat yang ke-8. Alkitab mencatat begini. Dan dalam keadaan sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Manusia. Tuhan Yesus Allah 100%, manusia 100%. Kalau Alkitab mencatat dan dalam keadaan sebagai Allah yang merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, gampang. Ini dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus haus, Tuhan Yesus gentar, sama seperti kita. Dia ngalami, tapi dia kasih teladan. Merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika kami ada di Israel, saya melihat kuburnya Tuhan Yesus. Melewati yang namanya perjalanan salib. Dari awal, dia diadili,
disesah sampai dia naik di atas kayu salib. Ada satu gerbang ketika Tuhan Yesus gak kuat, dia jatuh. Lalu Simon orang kiri ini dipaksa untuk mengangkat salib yang berat itu. Saya bayangkan kalau Tuhan Yesus menyerah, aku gak kuat, aku cukup. Keselamatan yang kita dapatkan. Tapi Tuhan Yesus taat dan taat sampai mati di atas kayu salib. Amsal pasal yang ketiga dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hati. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan setia. Mengapa kita harus setia? Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kita semua. Kita berkata, aku mau cinta, aku mau tetap cinta, aku mau tetap setia. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri. Bukan cuma banyak, tapi terlalu banyak. Mazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan kebaikannya. Yang ketiga, komitmen Stefanus dalam hal yang namanya kesetiaan. Dia setia sampai mati. Next. Pertanyaannya begini, menyenangkan siapa kita? Menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Kalau kita menyenangkan manusia, kita dapatkan pujian dari manusia. Hebat. Manusia yang puji. Kalau kita menyenangkan manusia. Tapi kalau kita menyenangkan Tuhan, kita dapatkan pujian dari Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan saya mau menyenangkan engkau. Mana buktinya? Korban apa yang kita kerjakan? Yang kita bayarkan? Saya ambil gambar ini. Menyenangkan anak saya yang hobinya make up. Begitu pulang kantor, dia ambil tas make up-nya. Mamahnya lari. Kakaknya sembunyi. Papahnya harus menghadapi. Di make up. Saya bilang gak mau. Ayo Pak, ayo coba. Sweet, disuruh sweet Bapak Ibu. Tapi endingnya kalah atau menang, tetap di make up. Bagus ya Bapak Ibu ya. Wajah saya hancur. Ada korban waktu, korban tenaga, ada korban perasaan, ada korban uang. Kalau kita menyenangkan manusia, kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan Tuhan lebih daripada menyenangkan manusia? Katakan amin. Akan diuji. Dan Tuhan mau dapati hidup kita setia. Yang terakhir, ini kesempatan buat kita semua. Waktu kita ini, maaf kata, akan habis. Waktu adalah uang, tapi uang bukan waktu. Kita bisa menghitung sisa uang kita, tapi kita nggak bisa menghitung sisa waktu kita. Kematian menjemput siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan lewat sarana apa saja. Satu waktu kita akan mengalami. Satu waktu seorang guru agama Kristen, dia cerita tentang akhir zaman. Wah, akhir zaman Bapak Ibu ditekankan, wah ngajarnya berapi-api, menggebu-gebu sebab akhir zaman. Besok adik-adik, besok anak-anak perhatikan. Bapak khotbah, kakak ngajar ini. Nanti di akhir zaman, kiamat, Tuhan akan datang. Yang kedua menjemput kita semua. Langit itu akan runtuh, langit ambruk, gempa bumi di mana-mana. Matahari, bulan jatuh, banjir di mana-mana. Wah, saking semangatnya. Sebab temanya pelajarannya kiamat. Wah, rasanya sudah mendidih.
Di tengah-tengah semangatnya ada yang ngacung. Tanya. Pak Guru tanya, ya tanya, silakan. Tanya apa? Pak Guru, besok nek kiamat niku sekolahnya prei nopo melebet Pak. Besok kalau akhir zaman itu sekolahnya masuk atau libur Pak. Kalau saya tanya, kalau kita jadi gurunya, kita jawabnya apa Bapak Ibu? Ini kayak mendidih loh, tentang kiamat, tentang akhir zaman. Takon, sekolahnya melebu apa prei? Gurunya jawab, kue ape melebu silahkan. Kue ape prei silahkan. Terserah. Soalnya wong cerita kiamat ketakok sekolah prei apa udah. Tuhan ingatkan kita semua kalau kita dikasih kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Itu anugerah. Kesempatan. Kairos yang Tuhan beri buat kita semua. Efesus pasal yang kelima, yang ke-15. Paulus memberikan satu penegasan buat kita semua. Karena itu perhatikanlah, bukan cuma melihat. Perhatikan itu lebih daripada melihat. Lalu ditambahi lagi, perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang, apa Bapak Ibu? Bebal. Tetapi seperti orang arif. Saya juga mendidih Bapak Ibu. Tapi jangan tanya, Pak, besok gereja ini ono ibadah apa enggak. Jangan. Ini kesempatan buat kita kalau kita bisa ibadah. Memuji, menyembah Tuhan. Perhatikan dengan saksama. Musa berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Ada penjumlahan. Ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian. Apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita kurangi, apa yang perlu kita bagi, dan apa yang perlu kita lipat gandakan dalam hidup kita. Talenta, karunia yang dipercayakan buat kita semua. Ibu Susan Herting dia bilang begini, penyesalan kadang datang. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tapi apa yang belum kita lakukan. Saya ulang. Penyesalan datang bukan karena apa yang sudah kita lakukan. Tapi apa yang belum kita lakukan. Kita hidup cuma 3 hari. Kemarin, besok, dan hari ini. Kemarin sudah berlalu. Besok belum tahu. Hari ini. Kita harus punya komitmen yang baru. Yang setuju katakan amin. Ingat dan kerjakan komitmen kita. Tuhan melihat. Dan Tuhan mau mendapatkan hidup kita, umatnya, gerejanya di tempat ini. Punya komitmen yang luar biasa seperti Abraham. Ketaatan dan imannya. Seperti Ayub, kepribadian yang berintegritas. Seperti Stefanus yang setia sampai mati. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang kaya. Allah yang pelihara setiap kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan sediakan buat setiap kita, tapi Tuhan mau mendapati hidup kita semua. Jadi kebanggaan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada, kita nggak tahu. Pak Toto, tahun depan datang laginya. Jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, jangankan besok. 1 jam ke depan. Nah, enggak tahu. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bukan hari kita, bukan milik kita. Milik siapa? Milik Tuhan. Jadilah umat yang punya komitmen di hadapan Tuhan. Amin, amin. Saya mengajak kita angkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita diingatkan bahwa terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kita. Mungkin kita lemah, mungkin kita mulai kecewa. Tuhan, saya cukup Tuhan, saya enggak kuat. Saya lelah, saya mau rebah saja. Tapi Tuhan ingatkan buat kita semua terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kita umatnya.